Apakah orang yang sebelumnya bukan beragama Kristen atau dari agama Muslim, kemudian dia masuk ke agama Kristen, apakah tidak boleh memakai peci atau pakaian yang berbau Muslim? Apakah orang yang sebelumnya bukan beragama Kristen atau dari agama Muslim, kemudian dia masuk ke agama Kristen, apakah tidak boleh memakai peci atau pakaian yang berbau Muslim? Salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Selamat malam, dunia tipu-tipu. Loh, kok saya mengucapkan selamat malam dunia tipu-tipu? Kalau dunia tipu-tipu, berarti kita membahas murtadin. Di sini ada dua murtadin, yang mana mereka tidak pede dengan atribut mereka sendiri. Sehingga mereka masih memakai peci dan baju busana muslim. Nanti ada yang komplain, katanya peci itu adalah budaya Indonesia, budaya Nusantara. Benar, tapi itu adalah ciri khasnya umat Islam sebagai penutup kepalanya, gitu ya. Lah, kenapa nggak pakai jas saja dengan sepatu gitu? Itu kan ciri khas mereka. Terus kenapa nggak pakai dasi kupu-kupu, malah pakai baju busana muslim? Kan gitu. Itu yang kita pertanyakan. Kenapa harus pakai peci dan baju busana muslim? Apakah ingin menyamar? Atau tidak ada pendirian atau tidak pede gitu dengan ajarannya sendiri? Dan untuk perkembangan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan share kepada orang-orang terdekat kita supaya mereka juga diedukasi. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi dari setiap channel-channel kami. Bagaimanakah orang yang dulunya beragama Muslim lalu kemudian masuk menjadi Kristen? Apakah mereka tidak boleh memakai peci? Atau apakah busana mereka itu tidak boleh agak sedikit bernuansa seperti pakaian yang dipakai oleh orang Muslim? Saya hanya mengikuti apa yang Anda katakan. Bahwa tadi Anda mengatakan bahwa peci itu adalah karakteristik atau budaya Nusantara. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah orang Kristen itu bukan bagian dari Nusantara? Kalau itu menjadi bagian dari Nusantara, maka tidak ada yang salah dengan itu. Lalu kemudian, apakah kalau orang memakai peci, itu sudah otomatis beragama Islam? Memang, kita tidak bisa memungkiri bahwa umat Islam itu sangat identik dengan yang namanya peci. Tetapi bukan berarti kalau memakai peci itu adalah umat Islam. Atau seperti yang Anda katakan tadi, kalau memakai jas itu berarti orang Kristen, memakai dasi berarti itu orang Kristen. Di sini Anda harus membereskan cara pandang Anda. Mengapa? Apakah kalau orang pakai jas itu orang Kristen? Apakah kalau orang pakai dasi itu orang Kristen? Anda harus mengubah cara pandang Anda. Karena apa? Ada juga banyak bahkan orang-orang yang bukan Kristen juga memakai jas. Bahkan ada juga ustadz yang penceramah, yang berdakwah juga memakai jas. Itu sah-sah saja. Itu tidak masalah. Karena sebuah agama itu kita tidak bisa langsung kita legalisasi bahwa dia mempunyai karakteristik berpakaian seperti ini. Kita tidak bisa melegalisasi atau kemudian menyatakan itu sebagai identitas yang wajib. Kalau orang pakai peci, pasti itu orang Muslim. Kalau orang pakai jas, itu berarti orang Kristen. Kalau orang pakai dasi, itu berarti orang Kristen. Saya mau beritahu Anda bahwa sebuah agama diukur bukan berdasarkan apa yang kita pakai. Sebuah agama tidak bisa diukur dari bagaimana mereka cara berpakaian. Kalau Anda melihat kekristenan di Timur Tengah, mereka juga itu, orang-orang Kristen di sana, memakai busana sama seperti orang Muslim. Tapi mereka bukan orang Muslim.
Yang membedakannya apa? Imannya, kepercayaannya. Pakaiannya sama, boleh sama. Tapi bukan berarti pakaian itu kemudian mengatakan bahwa itu adalah milik agama ini. Dasi milik agama Kristen, jas milik agama Kristen, peci milik agama Muslim, baru kemudian baju koko milik agama Muslim. Tidak seperti itu. Yang penting itu adalah jangan kita melihat orang dari pakaiannya. Sekali lagi saya katakan, jangan menilai seseorang atau agama seseorang dari pakaiannya, tapi dari apa yang kita hasilkan. Karena apa? Karena yang menjadi tanda atau ciri atau lambang utama dari sebuah agama adalah apakah dia melakukan ajarannya atau tidak, atau apa buah yang dihasilkan dari agamanya. Semoga penjelasan saya ini memberkati Anda. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Dan untuk perkembangan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan share kepada orang-orang terdekat kita supaya mereka juga diedukasi. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi dari setiap channel-channel kami. Bagaimanakah orang yang dulunya beragama Muslim lalu kemudian masuk menjadi Kristen? Apakah mereka tidak boleh memakai peci? Atau apakah busana mereka itu tidak boleh agak sedikit bernuansa seperti pakaian yang dipakai oleh orang Muslim? Saya hanya mengikuti apa yang Anda katakan. Bahwa tadi Anda mengatakan bahwa peci itu adalah karakteristik atau budaya Nusantara. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah orang Kristen itu bukan bagian dari Nusantara? Kalau itu menjadi bagian dari Nusantara, maka tidak ada yang salah dengan itu. Lalu kemudian, apakah kalau orang memakai peci itu sudah otomatis beragama Islam? Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa umat Islam itu sangat identik dengan yang namanya peci. Tetapi bukan berarti kalau memakai peci itu adalah umat Islam. Atau seperti yang Anda katakan tadi, kalau memakai jas itu berarti orang Kristen. Memakai dasi berarti itu orang Kristen. Di sini Anda harus membereskan cara pandang Anda. Mengapa? Apakah kalau orang pakai jas itu orang Kristen? Apakah kalau orang pakai dasi itu orang Kristen? Anda harus mengubah cara pandang Anda. Karena apa? Ada juga banyak bahkan orang-orang yang bukan Kristen juga memakai jas. Bahkan ada juga ustadz yang penceramah yang berdakwah juga memakai jas. Itu sah-sah saja. Itu tidak masalah. Karena sebuah agama itu kita tidak bisa langsung kita legalisasi bahwa dia mempunyai karakteristik berpakaian seperti ini. Kita tidak bisa melegalisasi atau kemudian menyatakan itu sebagai identitas yang wajib. Kalau orang pakai peci pasti itu orang Muslim. Kalau orang pakai jas itu berarti orang Kristen. Kalau orang pakai dasi itu berarti orang Kristen. Saya mau beritahu Anda bahwa sebuah agama diukur bukan berdasarkan apa yang kita pakai. Sebuah agama tidak bisa diukur dari bagaimana mereka cara berpakaian. Kalau Anda melihat kekristenan di Timur Tengah, mereka juga itu orang-orang Kristen di sana memakai busana sama seperti orang Muslim. Tapi mereka bukan orang Muslim. Yang membedakannya apa? Imannya, kepercayaannya. Pakaiannya sama, boleh sama. Tapi bukan berarti pakaian itu kemudian mengatakan bahwa itu adalah milik agama ini. Dasi milik agama Kristen, jas milik agama Kristen, peci milik agama Muslim, baru kemudian baju koko milik agama Muslim. Tidak seperti itu. Yang penting itu adalah jangan kita melihat orang dari pakaiannya. Sekali lagi saya katakan, jangan menilai seseorang atau agama seseorang dari pakaiannya, tapi dari apa yang kita hasilkan. Karena apa?
Karena yang menjadi tanda atau ciri atau lambang utama dari sebuah agama adalah apakah dia melakukan ajarannya atau tidak, atau apa buah yang dihasilkan dari agamanya. Semoga penjelasan saya ini memberkati Anda. Salam, Tuhan Yesus memberkati.